Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan ketiga mata kuliah ilmu komunikasi, saya akan membahas proses dan fungsi-fungsi komunikasi. Jadi, apa sih proses komunikasi? Di sini proses komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer itu penyampaian pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang, simbol sebagai sebuah media. Lambang dalam komunikasi primer ini bisa berupa bahasa, gestur, isyarat, gambar, warna yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi primer ini, bahasa sering kali digunakan. Akan tetapi, meskipun bahasa sering kali digunakan, tidak semua orang pandai dalam mencari kata-kata yang tepat dan lengkap yang dapat mencerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. Ini untuk contohnya bisa saya skip dulu, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi terkait bahasa terkadang itu sering digunakan, akan tetapi tidak semua orang pandai mencari kata-kata yang tepat. Fenomena anjay mungkin saat ini menjadi fenomena yang sangat menarik bagi kalangan anak-anak milenial. Dianggap sebagai kata-kata yang gua banget, milenial banget, padahal ada arti yang kurang baik dalam kata anjay tersebut. Menurut Wilbur, bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan cocok dengan kerangka acuan, yakni perpaduan antara sebuah pengalaman dan pengertian seseorang yang pernah diperoleh oleh komunikan. Sebagus apapun pesan yang disampaikan oleh komunikator, tetapi komunikannya tidak paham apa yang disampaikan oleh komunikator, maka proses komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Menurutnya, bidang pengalaman merupakan faktor penting dalam sebuah komunikasi. Jadi apabila pengalaman memiliki kesamaan antara komunikator dan komunikan, tentu komunikasi akan berjalan lancar dan efektif. Tanpa adanya suatu pengalaman yang sama, kita menyampaikan pesan sebaik mungkin, tetapi pengalamannya berbeda antara komunikator dan komunikan, pasti tidak terjalin komunikasi yang bagus. Yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Jadi perbedaan antara primer dan sekunder dalam proses komunikasi sekunder ini, proses komunikasi ada bantuan alat atau sarana sebagai media kedua. Contohnya apa? Telepon, radio, televisi, ataupun melalui film. Setelah memakai lambang sebagai media perantara. Jadi film pun ternyata sebagai media komunikasi. Kita tahu sendiri, film-film Hollywood misalkan. Di film-film Hollywood itu tidak pernah memunculkan aktornya itu kalah dengan negara-negara lain. Jadi negara-negara Amerika, aktor-aktor negara Amerika itu nggak pernah kalah dengan negara lain. Mereka hanya kalah, tentara mereka hanya kalah dengan dua hal. Yang pertama bencana, yang kedua adalah alien. Jadi memang film itu juga sebagai pesan kepada masyarakat. Makanya kita boleh menonton televisi, menonton film, akan tetapi filter tetap harus ada dalam diri kita. Pentingnya peranan media dalam proses komunikasi disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai komunikan dalam jumlah besar. Jadi media memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi secara sekunder. Kenapa? Karena media bisa mencakup jangkauan yang sangat luas.
kita ngomong di Jakarta, orang seluruh Indonesia melalui media bisa mendengarkan percakapan kita. Akan tetapi hanya efektif dan efisien dalam penyebaran pesan informatif. Jadi media ini hanya efektif manakala kita memberikan informasi kepada orang lain. Akan tetapi jika pesannya persuasif atau berupa ajakan, itu ternyata lebih efektif dan efisien jika kita menggunakan tatap muka atau bertemu langsung dengan orang tersebut. Akan tetapi jika hanya informatif, media dianggap efektif dan efisien. Terus, mengapa sih kita berkomunikasi? Oke, kita akan breakdown satu persatu. Mengapa sih kita perlu melakukan komunikasi? Ternyata menurut Thomas, dia berasumsi bahwa kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri. Jadi dalam kita melakukan komunikasi, ternyata kita melakukan aktualisasi diri. Kita menunjukkan diri kita itu siapa. Untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita. Jadi yang pertama adalah untuk menyatakan dan mendukung identitas diri kita. Tanpa adanya komunikasi, orang lain tidak mengenal diri kita. Tanpa adanya komunikasi, mereka tidak tahu siapa diri kita. Yang kedua tadi, membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita. Dengan adanya komunikasi, kita bisa saling tegur sapa. Kita bisa saling mengenal. Kita bisa saling menjalin silaturahmi. Jadi ini yang kedua menurut Thomas. Sedangkan yang ketiga, untuk mempengaruhi orang lain agar merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang kita inginkan. Jadi menurut Thomas, fungsi yang ketiga adalah untuk mempersuasif orang lain. Untuk mempengaruhi orang lain. Agar orang lain itu merasa berpikir, berperilaku seperti yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Jadi dalam proses komunikasi pun ternyata bisa mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita, terutama jika kita melakukan komunikasi intrapersonal. Pada saat kita ketakutan misalkan, pada saat kita grogi mau maju ke depan, pada saat kita mau bimbingan, komunikasi intrapersonal akan menjalankan aksinya, akan mengendalikan situasi lingkungan, akan mengendalikan psikologis kita. Kita akan membuat diri kita hebat pada saat melakukan bimbingan. Kita akan memberikan penyemangat pada diri kita. Nah, ini menurut Thomas. Sedangkan menurut Gordon, membagi tujuan komunikasi itu menjadi dua kategori dasar. Yang pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup. Jadi menurut Gordon ini, kita melakukan komunikasi itu menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita. Tanpa adanya komunikasi, tugas-tugas tidak akan mungkin bisa kita terselesaikan. Contohnya, pada saat proses perkuliahan daring ini, saya tidak melakukan komunikasi dengan Anda, maka tugas yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa tidak akan berlangsung dengan baik. Teman-teman mahasiswa tidak mengerjakan pastinya. Meskipun saat ini pun saya melakukan komunikasi dengan Anda, masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan tugas. Kita berkomunikasi saja masih ada yang belum mengerjakan tugas, apalagi kita tidak melakukan komunikasi. Yang kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, hubungan terjalin antar seseorang, pertemanan terjalin. Tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya perbicaraan, tanpa adanya perkenalan, dia tidak tahu siapa kita. Kita juga tidak tahu siapa dirinya. Hubungan tidak mungkin terjalin baik. Pertemanan tidak mungkin terjalin baik. Munculnya sebuah pertemanan berawal dari sebuah komunikasi. Jadi, di sini komunikasi memiliki fungsi isi dan fungsi hubungan menurut Gordon.
Fungsi isi itu apa? Fungsi isi melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan fungsi hubungan melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau isi berupa pertukaran informasi, kalau hubungan melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Sedangkan menurut Rudolph, komunikasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan berikutnya adalah fungsi pengambilan keputusan. Apa itu fungsi sosial? Komunikasi memiliki tujuan kesenangan untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Jadi komunikasi memiliki fungsi sosial, menjalin ikatan, membangun dan memelihara hubungan. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan di sini komunikasi memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu, baik secara emosional maupun secara pertimbangan. Anda tidak mengerjakan tugas di e-learning itu adalah sebuah keputusan. Mengerjakan berarti ada komunikasi yang terjalin, pesan Anda disampaikan melalui e-learning, tetapi keputusan tidak mengerjakan berarti tidak ada komunikasi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosennya. Maka saya juga nggak akan ragu manakala saya lupa tidak memberikan nilai kepada teman-teman mahasiswa. Jadi Gordon ini membagi fungsi komunikasi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Yang kedua komunikasi ekspresif. Yang ketiga komunikasi ritual. Dan yang keempat adalah komunikasi instrumental. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi sosial terlebih dahulu. Komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi kultural. Jadi kita makhluk sosial, pasti kita tidak bisa tidak melakukan komunikasi. Jadi pasti kita melakukan komunikasi. Sedikit apapun kita pasti melakukan komunikasi. Senyuman kita kepada tetangga, sapaan kita kepada tetangga, itu adalah bentuk komunikasi secara sosial. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Menurut Edward, budaya adalah komunikasi, dan komunikasi itu adalah budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya, maupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi lainnya. Tetapi pada sisi lain, budaya menetapkan norma berupa komunikasi yang dianggap sesuai dengan suatu kelompok. Contohnya, ramah ke tamu, senyum ke tamu, tidak melawan orang tua, terus pamitan pada saat berangkat kepada orang tua. Ini adalah budaya. Ini adalah norma komunikasi yang dianggap sesuai dengan suatu kelompok. Pada akhirnya, dengan komunikasilah kita menyampaikan budaya tersebut kepada masyarakat. Dengan komunikasilah saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa perlu senyum ke tamu, perlu ramah terhadap orang tua. Ini adalah salah satu bentuk statement tadi bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya.
Yang kedua, komunikasi sosial. Di sini Alfred menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu. Jadi kemampuan manusia melakukan komunikasi menjadikan mereka pengikat waktu. Kemampuan manusia mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. Manusia tidak perlu memulai setiap generasi sebagai generasi baru. Mereka mampu mengambil pengetahuan masa lalu. Jadi manusia mampu mengambil pengetahuan masa lalu sebelumnya, mengujinya berdasarkan fakta-fakta mutakhir, dan meramalkan masa depan. Kita dapat memikirkan nilai-nilai yang dianut orang berdasarkan kelompok yang mereka masuki. Yang kedua adalah pembentukan konsep diri. Pandangan kita mengenai siapa diri kita itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri secara objektif tanpa adanya penilaian dari orang lain. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan saja mengenal siapa diri kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa kita. Anda mempercayai diri Anda bila Anda telah dipercayai. Anda berpikir bahwa Anda cerdas jika orang di sekitar Anda menganggap bahwa Anda cerdas. Tanpa adanya pengakuan dari orang di sekitar Anda, maka kecerdasan Anda tidak akan diakui sebagai sebuah kecerdasan yang hakiki. Konsep diri paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga, orang dekat, sekitar kita termasuk kerabat. Jadi penting kita membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Karena tanpa sadar ternyata ucapan kita terhadap orang tersebut menjadi sebuah framework bagi orang tersebut tentang dirinya sendiri. Jadi misalkan dalam sebuah keluarga kita sering mencemooh anak kita, maka yang ada di pikiran anak kita bahwa dia merasa dirinya apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Maka gunakanlah kata-kata yang baik dalam berbicara kepada anak misalnya. Yang kedua terkait dengan eksistensi diri. Orang berkomunikasi itu menunjukkan dirinya itu eksis. Ada peribahasa atau perkataan menarik dari filosof Prancis bernama Descartes. Dia menyatakan codigo ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Ini bisa dianalogikan menjadi saya berbicara maka saya ada. Dengan kita berkomunikasi maka menunjukkan bahwa diri kita ada. Dengan Anda melakukan keaktifan di kelas itu menunjukkan bahwa diri Anda itu ada di kelas tersebut. Anda mengikuti perkuliahan dengan baik. Itu contoh dalam dunia perkuliahan. Bila kita berdiam diri, orang lain akan memperlakukan seolah-olah kita tidak eksis. Maka kalau teman-teman belajar komunikasi, pastinya ingin menunjukkan kemampuan diri kita biar kita eksis. Akan tetapi tentu ada batasan-batasan norma sosial yang kita hadapi. Kita jangan terlalu frontal, kita perlu memahami lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jangan sampai kita show up, tetapi ternyata banyak orang yang tidak suka dengan perilaku kita. Ini akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Ini ada piramida menurut Abraham Maslow. Jadi dalam kelangsungan hidup, memupuk dan memperoleh kebahagiaan. Di sini Maslow membagi dalam 5 kategori. Piramida terendah terkait dengan kebutuhan fisik dan fisiologis. Jadi di sini ada kebutuhan udara, makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, seks,
bagi yang sudah menikah. Yang kedua adalah kebutuhan sosiologis, yaitu keamanan, terus hukum, kestabilan hidup. Dan yang ketiga masih dalam kerangka sosiologis ada keluarga, hubungan, relationship, terus kerjasama dalam bekerja. Dan yang ketiga ini masuk dalam kebutuhan psikologis. Ada status, responsibility, reputasi. Dan yang terakhir paling puncak itu adalah personal growth and fulfillment. Self-actualization. Aktualisasi diri. Ini penting. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang paling atas ini akan tercapai manakala kebutuhan-kebutuhan yang bawah sudah tercapai dulu. Orang tidak mungkin sampai ke atas langsung aktualisasi diri manakala kebutuhan yang bawah belum tercapai. Jadi di sini kebutuhan biologis yang paling bawah dan fisiologis menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia demi mempertahankan hidup. Manusia itu pasti membutuhkan udara. Manusia membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan minuman, perumahan, kenyamanan, istirahat, bahkan dalam berhubungan seksual bagi yang sudah menikah. Yang kedua adalah kebutuhan perasaan aman dan perlindungan, keamanan, tata aturan, hukum, dan stabilitas. Ini contoh dua saja dulu. Orang tidak mungkin langsung naik ke dua manakala kebutuhan satu belum terpenuhi. Pada saat Anda belum bisa makan, belum bisa minum, Anda tidak akan berpikir tentang kebutuhan keamanan Anda. Contoh, teman-teman kita misalkan yang ada di bawah kolong jembatan. Mereka sulit sekali mendapatkan makanan. Mereka sulit sekali mendapatkan minuman. Mereka tidak mungkin berpikir bahwa rumahnya nanti takut diambil atau dicuri oleh orang lain. Mereka tidak akan berpikir sampai keamanan. Dalam tahapan dasar makanan minuman saja mereka belum tercapai, maka mereka tidak akan masuk dalam tahapan kedua. Begitu juga tahapan ketiga. Pada saat kita sudah memperoleh keamanan, hukum, perlindungan, pasti kita membutuhkan apa yang namanya kasih sayang, relasi sosial, merasakan kebersamaan dari keluarga. Nah, setelah tahapan 3 tercapai, baru kita masuk tahapan keempat. Kita butuh dihormati orang lain, butuh direspek, mendapatkan respek dari orang lain, mendapatkan prestasi dalam belajar, prestasi dalam bekerja, status, reputasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kebutuhan keempat tercapai, kita masuk kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan psikologis. Contohnya, studi lanjut. Bagi yang nanti lulus S1 bisa lanjut ke S2. Tapi selama kebutuhan 1, 2, 3, 4 belum terpenuhi, akan sangat sulit kita masuk ke kebutuhan yang paling tinggi. Yang berikutnya yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak secara langsung bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan emosi kita. Biasanya disampaikan melalui non-verbal. Komunikasi ekspresif juga bisa disampaikan melalui seni, baik itu puisi maupun lagu. Bisa disampaikan secara non-verbal. Misalkan Anda marah dengan seseorang, Anda akan menggerutukan muka Anda, mengerutkan muka Anda sekerut-kerutnya. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang marah kepada seseorang. Anda tersenyum pada seseorang. Bisa jadi Anda sedang senang dengan orang tersebut. Akan tetapi ternyata komunikasi ekspresif juga bisa disampaikan melalui seni. Bisa berupa puisi maupun lagu. Yang ketiga adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual di sini salah satunya terdapat pada pernikahan misalkan. Ritual kecil adalah pada saat mau berangkat kuliah, Anda cium tangan orang tua Anda. Jadi bisa berupa contohnya itu pada saat pernikahan, di situ kan ada ritual-ritual misalkan pecah telur,
ada ritual sungkeman. Itu adalah bentuk komunikasi yang tidak tersampaikan secara langsung, akan tetapi secara tersirat. Komunikasi ritual memang terkadang sulit dipahami oleh orang-orang di luar komunitas tersebut. Anda mungkin dalam budaya Jawa, cium tangan pada orang tua itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi itu akan merasa tidak wajar manakala diterapkan di negara-negara Eropa. Ini menjadi suatu hal yang aneh. Akan tetapi jika diterapkan dalam budaya Jawa, budaya di Indonesia pada umumnya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Akan tetapi jika diterapkan pada budaya luar negeri, Eropa, Amerika, itu akan menjadi sesuatu hal yang aneh. Karena komunikasi ritual memang terkadang sulit dipahami orang di luar komunitas tersebut. Yang berikutnya adalah komunikasi instrumental. Ada beberapa tujuan umum dalam komunikasi instrumental. Yang pertama adalah menginformasikan. Yang kedua mengajar. Yang ketiga mempengaruhi atau mengubah perilaku. Dan yang keempat adalah menghibur. Kita akan bahas satu persatu mulai dari menginformasikan. Menginformasikan di sini komunikasi bersifat memberitahukan atau menerangkan. To inform. Mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya itu akurat dan layak diketahui. Ini fungsi menginformasikan. Yang kedua, mengajar. Pendidikan dalam artian umum merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari sekelompok orang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses atau kegiatan pengajaran, pelatihan, penelitian, atau hanya melalui otodidak. Jadi, pendidikan dalam proses komunikasi itu memiliki artian umum seperti tadi yang saya sampaikan. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendidik seseorang. Sekarang ini apalagi dalam era COVID, proses komunikasi belajar dengan menggunakan e-learning. Saya tidak bisa mengetahui bagaimana sopan santun mahasiswa misalkan dalam proses pembelajaran. Tetapi saya tidak hilang akal dalam proses menjawab pertanyaan di e-learning, dalam proses bertanya di forum WA, itu adalah bentuk pola komunikasi yang dilakukan mahasiswa kepada dosennya. Kita bisa tahu mana yang benar-benar mengikuti dengan baik proses perkuliahan, mana yang benar-benar memiliki attitude, etika dalam proses komunikasi bisa terlihat dari tata tulisan. Tidak plagiarisme contohnya. Itu adalah bentuk attitude, bentuk etika dalam proses pembelajaran. Persuasi adalah pengaruh yang dirancang untuk mengubah keyakinan, mengubah sikap, mengubah niat, motivasi atau perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kata-kata tertulis maupun secara lisan. Jadi persuasi di sini memiliki definisi memberikan pengaruh yang dirancang. Proses memberikan pengaruhnya itu dirancang, tidak hanya serta-merta. Kita sudah merancang bagaimana kita mempengaruhi orang lain, mengubah keyakinannya, mengubah sikapnya, mengubah niatnya, maupun mengubah perilakunya. Bisa berupa tulisan atau berupa lisan. Akan tetapi biasanya persuasif akan lebih efektif jika menggunakan lisan dan bertemu secara tatap muka langsung. Menurut Perloff, persuasi merupakan proses simbolik di mana komunikator mencoba meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka tentang masalah tertentu.
Jadi merupakan proses simbolik. Contohnya apa? Contohnya dalam bungkus rokok misalkan. Di situ kan ada simbol orang yang sakit manakala merokok. Paru-parunya hitam, terus ada infus di hidung, di badan, dan sebagainya. Itu adalah proses persuasif secara simbolik, di mana komunikator di sini adalah Kementerian Kesehatan mencoba meyakinkan orang yang merokok agar mau mengubah sikap dan perilaku mereka untuk tidak merokok kembali, atau minimal tidak banyak menghabiskan rokok dalam satu hari. Elemen kunci dalam persuasi. Pertama, persuasi tadi sudah saya sampaikan simbolik. Bisa menggunakan kata-kata, gambar, suara, ataupun yang lainnya. Persuasi melibatkan usaha yang disengaja untuk mempengaruhi orang lain. Jadi persuasi ini adalah usaha yang disengaja, bentuk komunikasi yang disengaja untuk mempengaruhi orang lain. Nah, self-persuasi adalah kunci di mana orang tidak dipaksa dirayu untuk berubah. Mereka mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Yang sulit adalah di self-persuasi. Jadi, self-persuasi ini adalah kunci di mana orang tidak bisa dipaksa, tidak bisa dirayu untuk berubah. Mereka mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Makanya pada saat Anda dipersuasif orang lain, Anda harus memiliki self-persuasif. Biar kita tidak bisa dipaksa orang lain. Kemungkinan besar orang yang merokok, masih tetap merokok, dia self-persuasifnya besar. Self-persuasifnya bagus. Ada malah anekdot mengatakan bahwa merokok nggak rokok juga nanti meninggal. Itu kan bentuk self-persuasif. Kalau merokok, penyakitnya hanya satu, paru-paru. Kalau nggak merokok, penyakitnya banyak. Ada jantung, ada liver, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk self-persuasif. Sayangnya itu adalah contoh self-persuasif yang kurang baik. 6 jenis pengaruh persuasif menurut Cialdini tahun 2003. Yang pertama adalah reciprocity. Orang cenderung membalas kebaikan budi orang lain. Ini adalah juga bentuk persuasif. Kalau Anda mau mempersuasif orang lain, berbuat baiklah kepada orang tersebut. Niscaya dia akan tersentuh hatinya dan akan melakukan balas budi terhadap diri Anda. Ini yang namanya reciprocity. Jadi, sentuhlah hatinya dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena sifat manusia itu pasti akan melakukan balas budi. Jadi kita mempersuasif orang lain dengan memberikan kebaikan pada orang tersebut. Yang kedua adalah komitmen dan konsistensi. Sekali orang melakukan apa yang mereka anggap benar, maka mereka lebih cenderung untuk menghormati komitmen tersebut. Jadi sekali kita melakukan apa yang mereka anggap benar, maka mereka lebih cenderung untuk menghormati komitmen tersebut. Kejujuran adalah kunci dalam komitmen dan konsistensi. Sekali kita bohong, orang pasti akan berpikir, alah itu omong kosong. Yang ketiga adalah social proof. Orang melakukan hal-hal yang mereka lihat telah dilakukan oleh orang lain. Jadi pada saat Anda mau mempersuasif si A, ternyata kesulitan, ternyata si A ini punya teman B, C, D, dan E. Maka kalau kita kesulitan mempersuasif si A, kita coba mempersuasif si B, C, D, dan E. Agar si B, C, D, dan E ini mau mempengaruhi si A yang kita sulit mempersuasif dirinya. Jadi orang melakukan hal-hal yang mereka lihat telah dilakukan orang lain. Setelah si A melihat A, B, C, dan E melakukan hal tersebut, lambat laun si A biasanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si B, si C, si D, dan si E. Yang keempat adalah otoritas.
kebanyakan orang lebih cenderung mematuhi figur yang mempunyai otoritas. Kemarin ada survei menarik. Kenapa sih orang-orang sudah dianjurkan tidak bekerja pada saat COVID oleh pemerintah biar bekerja di rumah, WFH, tetapi ternyata masih banyak orang yang bekerja di kantor. Ternyata hasilnya adalah mengejutkan. Mereka lebih takut kepada bos mereka dibandingkan dengan COVID maupun dengan anjuran dari pemerintah. Jadi otoritas di sini bos mereka ini, atasan mereka lebih cenderung dipatuhi figurnya oleh anak buahnya. Mungkin karena ada ketakutan dipecat, digantikan orang lain, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah liking. Kebanyakan orang dengan mudah dibujuk oleh orang lain yang mereka sukai. Jadi, jika kita memiliki seseorang yang kita sukai, kita cintai misalnya, kita akan mudah sekali terbujuk oleh rayuan dari orang tersebut. Jadi ini juga penting dalam proses mengubah perilaku liking. Pada saat kita kesulitan mengubah perilaku atau sikap dari orang tersebut, maka kita bisa minta tolong kepada orang yang dia cintai untuk mengubah perilakunya. Karena biasanya orang tersebut akan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang dicintainya tersebut atau disukainya. Yang keenam berupa scarcity, yaitu kelangkaan akan menghasilkan permintaan atau sebuah ketakutan dengan cara menakut-nakuti. Ternyata dengan menakut-nakuti juga salah satu bentuk atau cara kita mempersuasif orang lain. Dengan diberikan statement yang membuat orang gelisah, mau nggak mau orang akan mengikuti persuasif tersebut. Contoh, tidak pakai masker, maka virus akan sangat mudah masuk ke kita, akan menyerang paru-paru kita. Mau nggak mau orang akan memakai masker. Itu adalah bentuk scarcity, bentuk menakut-nakuti. Atau bisa juga diartikan sebuah kelangkaan akan menghasilkan sebuah permintaan. Pada saat barang yang kita inginkan, misalkan masker, itu langka, pasti orang akan mencari masker, menghasilkan permintaan. Orang akan rela membayar berapapun untuk masker tersebut. Akan tetapi pada saat sudah ada banyak masker, permintaan jelas akan menurun. Dan berikutnya adalah menghibur, menikmati. Di sini setiap orang pasti perlu yang namanya hiburan. Hiburan tidak saja berpindah ruang dan waktu, tetapi berpindah budaya yang menjadi bahasa hiburan tersebut. Bahasa hiburan telah menembus batas etnik dan ras. Orang tidak peduli asal-muasal budaya para pemerannya. Jadi, meskipun kita nggak suka dengan etnis Tionghoa misalnya, kita nggak suka dengan etnis Korea, akan tetapi karena berupa hiburan, mau nggak mau kita menontonnya. Orang yang tidak suka dengan Republik Rakyat Tiongkok belum tentu jika dia disajikan film Kung Fu Hustle yang berasal dari Tiongkok ataupun film-filmnya Jet Li, mereka nggak tertarik. Jadi di sini meskipun kita tidak suka dengan negara tersebut, akan tetapi kalau ini unsurnya budaya, unsurnya hiburan, maka mau nggak mau kita juga akan menyukai hiburan tersebut. Di sini bahasa hiburan telah menembus batas etnik dan ras. Orang tidak peduli asal-muasal budaya para pemerannya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pertemuan ketiga saya akhiri sekian.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kita lanjut diskusi pertemuan 3 ini di forum WA maupun di forum e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.